Selamat pagi manusia pembelajar, kembali lagi dengan Bro Pam. Hari ini kita akan belajar satu aplikasi pembelajaran yang sangat baik untuk dipakai di dalam PJJ. Aplikasi ini bernama Edpuzzle. Edpuzzle ini kita bisa memberikan satu tugas atau materi lewat video, di mana di dalam video ini kita bisa mengetahui berapa jumlah waktu yang dikeluarkan siswa di dalam menonton video ini. Jadi kita akan bisa tahu dan bisa melacak, bisa memonitor apakah anak menonton video tersebut atau tidak. Dan yang kedua, anak bisa menjawab pertanyaan dari video tersebut. Jadi kita bisa sisipkan pertanyaan baik secara pilihan ganda ataupun secara esai. Baik, kita langsung saja bagaimana cara pembuatannya. Oke, pertama kita klik Edpuzzle di tombol pencarian. Saya memakai Chrome. Ketika sudah, kita akan diminta untuk sign up. Jika pertama kali, maka kita harus sign up dulu. Namun bila kita sudah pernah memiliki akunnya, maka kita bisa langsung sign in with Google. Saya akan sign in with Google karena saya sudah sign up. Baik, maka kita akan diarahkan ke akun Google, salah satu akun kita yang berdomain gmail.com. Baik, saya akan memilih salah satu akun yang saya miliki. Kita klik. Kita tunggu prosesnya sebentar. Baik, tampilan akan seperti ini. Karena saya sudah memiliki akunnya, maka di sini kita bisa melihat ada beberapa item yang perlu kita kenali. Nah, ini konten. Konten ini berarti ada my content. Ini berisi konten-konten yang saya berikan kepada peserta didik. Dan nanti ketika kita sign up, kita akan diminta untuk melengkapi identitas diri. Nah, karena saya berasal dari sekolah ini, maka setiap konten-konten yang dimiliki oleh sekolah ini, maka saya bisa melihatnya. Baik, kita akan langsung saja bagaimana ke cara pembuatannya. Pertama, kita lihat di kolom kanan atas, ada konten, gradebook, dan my classes. Konten ini berisi konten kita yang akan kita buat atau yang kita miliki. Kalau gradebook, itu berisi tentang bagaimana kita memonitoring hasil dari setiap pekerjaan peserta didik. Lalu kalau my classes, itu berisi tentang kelas yang kita miliki. Oke, saya akan mulai dari awal. Bagaimana pertama adalah langkah awal adalah kita membuat kelas baru. Kita add new class, lalu create new class. Misal, kita buat 10 PS. Optional, description mau dibuat atau tidak. Nah, akan ada pilihan klasik atau open. Kalau klasik, kita di sini if you can live without videos in your lesson. Jadi ini anak-anak bisa login atau sign up. Kalau open, ini bisa terbuka untuk umum. Kita create class. Oke, ketika kita udah create class, kita bisa lihat. Baik, langkah awal adalah ketika kita sudah selesai membuat kelas, maka kita bisa melihat di sini. Kita klik di kanan atas tentang akun kita. Saya sudah memakai 7 dari 20 yang disediakan oleh Edpuzzle. Karena saya memakai gratis, maka terbatas. Jadi bila kita sudah memberikan video penugasan kepada peserta didik dan ini sudah 20, caranya adalah memang kita harus menghapusnya tugas tersebut. Oke, begitu karena ini gratis. Baik, sekarang kita akan mulai melihat kelas ini kodenya apa. Nah, ini saya sudah membuat banyak kelas. Nah, setiap
ini 11 IPA misalnya, kodenya apa untuk bergabung adalah KIGAVE. KIGAVE ini. Jadi nanti saya bisa invite student, copy link, dan kita langsung sharing ke WhatsApp atau ke peserta didik. Setiap kelas memiliki kode kelas sendiri-sendiri. Ini sama seperti Google Classroom ya. Nah, ini kalau kelas 12 kodenya juga berbeda. Baik, sekarang kita ke langkah kedua, bagaimana cara pembuatan konten yang akan kita pakai untuk penugasan. Oke, kita klik konten di kolom kanan atas. Lalu kita di sini cari konten. Kita misalnya, saran saya kita sudah memiliki link konten tersebut, lalu kita copy paste di sini. Kita akan cari di tombol pencarian di YouTube. Baik, misal kita cari adalah, karena saya pelajaran sejarah, saya akan mencari misalnya tentang materi Orde Baru. Misalnya saya klik Soeharto. Baik, maka akan banyak sekali muncul materi yang ingin saya sampaikan. Oke, sebagai percontohan saja, maka misalnya saya klik salah satu video, dan saya akan dijadikan sebagai penugasan yang harus dilihat anak dan dijawab anak. Oke, saya sarankan untuk video Edpuzzle, materinya sudah kita lihat, dan kita bisa buat pertanyaan dulu dari video yang mau kita sharingkan. Jadi guru harus sudah menonton dulu videonya. Oke, kita tunggu. Kalau sudah seperti ini, maka kita tinggal copy paste linknya. Dalamnya saya memutuskan kita copy paste linknya. Saya ambil dari sini linknya. Saya copy paste. Saya taruh di sini search content. Saya copy paste, lalu klik search. Maka video yang kita ingin lihatkan ke peserta didik sudah bisa langsung. Di sini ada 3 pilihan. Satu adalah cut, jadi kita bisa memotong video ini yang tadi durasinya sekitar 18 menit, kita mau ubah menjadi 10 menit, itu kita bisa lakukan. Atau voice over, jadi guru ini bisa bicara, memberikan pesan suara seperti itu. Dan yang ketiga, yang biasa sering kita lakukan dan ini menjadi poin plus dari Edpuzzle adalah kita bisa membuat pertanyaan dari video. Jadi pertanyaan itu kita sisipkan di dalam video. Baik, kita langsung mulai saja. Oke, kita mulai dari pertanyaan pilihan ganda. Kita klik multiple choice. Nah, misal pertanyaannya kita bisa atur di sini. Kita lihat ada menitan, ada video ini ada 13 menit 45 detik. Kita bisa atur pertanyaannya terserah di detik atau menit berapapun. Oke, misal kita buat pertanyaan di sini. Tahun berapa Soeharto mengundurkan diri? Misalnya ini 1997, 1998, dan seterusnya. Kita bisa tambahkan opsi-opsi pilihan jawaban yang ada. Oke, karena jawabannya adalah B, 1998, maka di sini kita bisa melihat ada centang dan silang. Kita centang jawaban yang tepat, lalu kita silang jawaban yang salah. Nah, ini jangan sampai lupa. Dan bahkan kita bisa memberikan feedback. Jadi ketika peserta didik menjawab benar, kita bisa berikan feedback. Ada feedback di bawah jawaban. Misalnya
Ketika anak memberikan jawaban benar, kita berikan good. Misalnya, dan ke prima dari bahasa Jerman. Baik sekali. Nah, jadi ketika anak menjawab ini, maka feedback itu langsung akan muncul di laman peserta didik. Kalau sudah, kita klik finish. Oke. Namun kalau kita ingin memberikan pertanyaan lagi, kita bisa, tadi kita udah klik finish, kita bisa buat pertanyaan yang berbentuk jawaban singkat atau panjang atau essay. Kita klik open-ended question. Misalnya pertanyaannya, mengapa Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya? Maka peserta didik harus menjawabnya dengan esai. Kita juga sama bisa berikan feedback. Baik sekali jawabannya misalnya. Kita klik save. Oke. Jadi kita bisa atur pertanyaannya. Sebagai Presiden Republik Indonesia. Di sini ada kayak tanda air. Nah, ini adalah letak pertanyaan itu akan muncul. Saya akan contohkan. Di sini kita akan play. Dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Rezim Orde Baru dan dimulainya era reformasi. Baik, di sini bukan karena error, tapi kita harus menjawab dulu pertanyaannya seperti apa. Jadi kalau kita jawab pertanyaannya, maka kita akan bisa langsung menuju ke video selanjutnya. Jadi kita harus jawab pertanyaannya. Kita klik continue aja. Tidak terjadi dendam politik, ya, supaya beliau turun dengan nyaman, tidak ada permusuhan, tidak ada. Oke, begitu bagaimana cara pembuatan dari Edpuzzle. Jadi di dalam video ini kita bisa menyisipkan pertanyaan-pertanyaan dan bahkan kita bisa memonitoring peserta didik apakah mereka melihat video ini atau tidak. Kalau sudah yakin pertanyaan sudah kita buat secara lengkap, saya hanya memberikan 2 contoh. Kita klik finish. Kalau kita ingin edit atau memberikan penugasan, di sini kita lihat ke kolom kanan bawah, ada assign, ada edit. Kalau kita ingin mengedit video ini, ingin menambahkan pertanyaan atau mengatur letak pertanyaan, kita tinggal klik edit. Mau menduplikat video ini, penugasan ini juga bisa. Misalnya kita ingin video ini itu untuk kelas lain, begitu. Kita bisa duplikat. Kalau mau delete, maka video ini akan terhapus. Saya akan contohkan bagaimana cara membuat penugasan ini ke peserta didik. Kita klik assign. Baik, kita pilih kelas mana yang mau kita berikan penugasan. Misalnya kelas 11 IPS. Oke, kalau sudah,
Di sini ada pengaturan today, hari ini. Kita mau berikan tenggat waktu atau tidak. Misalnya today, ini jam 12, tanggal 19. Kita atur waktunya, kita mau mulai pukul berapa, sekarang pukul 8. Jadi kita misalnya mau memberikan penugasan ini pukul 9, kita tinggal atur waktu dan menitnya, kita save. Lalu video ini kapan berakhir? Misalnya selama 3 hari. Misalnya sampai tanggal 21, berarti 3 hari. Maaf. Kita klik save. Nah, di sini ada turn on CCS. Ini artinya adalah subtitle. Jadi kalau video kita itu adalah bahasa Inggris, kalau kita nyalakan maka video itu akan ada terjemahannya. Kalau prevent skipping itu artinya peserta didik itu tidak boleh men-skip video itu. Ya, kalau sudah kita assign aja. Oke, lalu kita share assignment. Lalu kita copy link. Kita copy link ini dan kita kopikan ke peserta didik. Oke, begitu caranya untuk bagaimana memberikan penugasan ke peserta didik melalui Edpuzzle. Lalu bagaimana cara untuk supaya peserta didik mengakses video ini? Saya akan buatkan di video selanjutnya. Yang jelas nanti peserta didik tinggal klik aja linknya. Linknya udah kita share, lalu download Edpuzzle dan nanti bisa langsung otomatis. Oke, baik begitu. Nanti kita bisa melihat di sini untuk gradebook-nya, bagaimana memonitor peserta didik, apakah dia melihat videonya atau tidak. Nah, di sini ada total time spend, ada total score. Nah, di sini kelihatan. Kemarin saya sudah membuat tugas untuk kelas ini. Peserta didik sudah menonton selama 1 jam. Ada yang menonton 52 menit, ada yang menonton 6 menit. Ada yang 0 second. Namun kita jangan langsung terjebak karena biasanya mereka login dengan akun yang lain karena gagal. Jadi bisa aja namanya ada double. Jadi kita tinggal scroll aja ke bawah, maka kita bisa ketahuan. Itulah cara bagaimana kita memberikan penugasan lewat video. Tidak perlu takut apakah anak menonton atau tidak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa membantu di dalam para administrator atau guru untuk memberikan penugasan yang lebih menarik ke peserta didik. Terima kasih. Salam belajar.